Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatuh Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Sumalaroi kita Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Sumalaroi khususan Bapak Haji Mahidin AFS. Sumalaroi Bapak Kiai Dr. Mas'ud Saiful Alam Ustaz Ansari. Ustaz Haji Taufik Hidayatullah. Ustaz Haji Rabbi. Ustaz Haji Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keluarga kita yang telah berbuat Allah, semua ketua masjid bersama yang telah berbuat Allah, dan jamaah kelas subuh bersama yang telah berbuat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kami muliakan, yang kita hormati Kepala Kelurahan Kebagusan Bapak Rudi Budianto, Sarjana Ekonomi. Sekel kita Bapak Air Yohan SIP, benar? Bapak Air Yohan. Saya lihat di internet semua. Pak Mansur sekarang ya, mohon maaf, berarti internetnya itu belum diupdate tuh Pak Lurah. Pak Mansur, mohon maaf ya. Yang kami hormati ada Pak Rijal, Pak Ketua LMK, Bapak RW, Bapak RT, semuanya, seluruh jajaran kelurahan. Pak Lurah, kalau bisa Jumatan sekali-kali di Masjid Nurul Huda ya. Dulu itu kelurahannya itu masih sama Pak. Sana sama sini kelurahannya sama gitu. Sekarang kelurahannya dibedain gitu. Jadi di Ragunan nggak diaku, di sini nggak diaku. Tapi Pak harus itu Pak ya, sholat aja, nggak usah ngapa-ngapain sholat. Ya, rasanya kita warga itu dilongokin. Yang sama-sama kita hormati pembina kuliah subuh Sabtu Kebagusan, Bapak Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Tobroni, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Arif, Bapak Ketua Kuliah Subuh Kebagusan, Bapak Ustaz Haji Munir MPD, Bendahara Bapak Haji Muhammad Ali, Sekretaris Ustaz Haji Ahmad Yunus SPDI. Saya tulis semuanya ini Pak biar nggak lupa saya. Yang sama-sama kita hormati seluruh Dewan Guru Kuliah Subuh Sabtu Kebagusan, yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Taufik MM MPD, Bapak Kiai Haji Salahuddin Al-Ayubi, Bapak Kiai Haji Sahabuddin MA, Bapak Kiai Haji Mahmudin. Biar gak datang juga, biar saya sebut aja biar banyak gurunya. Bapak Ustaz Miftah Zainuddin SSY, Bapak Ustaz Haji Ali Haidar, Bapak Ustaz Adnan Hashim, Bapak Ustaz Taufik Rahman SSY, Bapak Ustaz Jarkasi SSY MA, Bapak Kiai Haji Jumadi Hussein, alhamdulillah hadir. Bapak Ustaz Haji Hasan yang tadi memimpin salawat dustur. Bapak Ustaz Haji Ahmad Syarif, Bapak Haji Sabi, Bapak Haji Hasi, Bapak Haji Sabil, Bapak Haji Tani, Bapak Yudin dan semuanya ya. Para tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Tim Hadrah Ustaz Haji Saiful Bahri, Ustaz Syarif, Ustaz Naumar, Ustaz Zulkarnain. Yang kami muliakan seluruh
ketua masjid dan musola sekebagusan, dan seluruh jamaah kuliah subuh sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kebagian jadwal di kelurahan mulu nih. Mudah-mudahan gak bosan di padaran. Gimana Pak Ketua aja saya. Ya, jadi masih tentang hadis di huruf abjad atau huruf alfabetis hijaiyah. Kitab Mukhtaral Ahadits An-Nabawiyah karya Said Ahmad Al-Hashimi. Jadi dia disusunnya berdasarkan abjad, a, ba, alif, ba, ta, dan seterusnya. Sekarang kita di hadis yang ke-24. Kita tahlili saja hadisnya, kita sisir. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Saya kalau di kelurahan ini saya konsep dulu nih biar nggak sembarangan. Hadis riwayat Muslim, terjemahannya ittaquz zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Ittaquz zulma, takutlah oleh kalian, hindarilah oleh kalian akan kezaliman. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Kebalikan dari adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi di atas keadilan itu ada ihsan, ada kebijakan. Adil itu bukan sama rata. Kalau anak SD dikasih jajan 1 juta sama anak mahasiswa dikasih 1 juta juga, ya itu namanya bukan adil. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu menjadi kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah kalian akan sifat kikir, tamak. Karena sesungguhnya sifat kikir itu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kita sudah tahu ceritanya siapa? Korun. Makanya sekarang diabadikan kalau nemu harta yang nggak ada pemiliknya dinamakan harta korun. Tak karun, tak temuan. Itu kan dia paling banget ya. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat itu ya, sifat kikir, sifat tamak, sifat zalim mendorong mereka untuk menumpahkan darah mereka sendiri dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas mereka. Jadi orang kalau udah kikir, tamak, zalim, udah kenal haram dan halal. Masuk bodoh, yang penting gua senang. Nah, hadis ini memperingatkan 2 penyakit ya. Yang pertama kezaliman atau kesewenang-wenangan. Yang kedua adalah asuh. Suh itu kikir, pelit, yang disifati, yang dibarengi dengan tamak, rakus. Ini kayaknya udah ada juga nih di negara kita. Jika ditarik realitas di Indonesia, hadis ini sangat relevan ya. Banyak korupsi, banyak mafia tanah, judi online, dan sebagainya. Berkaya diri. Dulu ada di satu kabupaten itu pejabat, tamak banget. Jadi dana bansos ini dipotong. Dana bansos dipotong. Aman dia bertahun-tahun. Karena dia laporannya bisa nyuap-nyuap tuh. Kan sekarang kan gampang, laporan biar ini gampang. Nah, keuntungan itu tuh yang dia kumpulin, dia buat investasi bodong ternyata. Dia buat investasi, ternyata investasinya bodong. Itu banyak tuh sekarang tuh investasi. Banyak, ada yang pernah nawarin, Pak. Saya juga pernah ditawarin juga itu. Ustadz juga ditawarin. Hati-hati tuh, investasi kayak gitu.
jangan mau. Pokoknya kalau kata OJK di atas 3% keuntungan itu pasti bodong. Ingat-ingat ya, pasti bodong. Itu suruh nyari orang terus. Akhirnya di pejabat gimana? Terbongkar korupsinya, suka motong bansos, korupsinya terbongkar, investasinya bodong, udah bisa-bisa sakit di penjara. Nah itu kita jangan tamak ya Pak ya. Jangan kayak tetangga kita tuh di Ragunan, monyet. Monyet kalau kita udah kasih pisang tangan kanan, dia buka, dia makan di mulut, kita kasih, dia pegang lagi tangan kanan, dia pegang lagi tangan kiri, kita kasih lagi kakinya, semuanya itu kan rakus itu. Saya tahu Mbak, soalnya kalau lagi liburan Juni begini, dulu saya tuh dagang di Ragunan. Rasanya gimana ya, kalau orang mana-mana bisa nyari duit, masa kampung sendiri nggak bisa nyari duit gitu kan. Dagang tuh, ambil kacang tuh di toko, di warung, satu bal, dagang ke sana. Nah itu ada teman saya tuh, maaf ya bukan ceritain ya, saya nggak sebut namanya. Teman barengan saya dagang itu kalau dagang kacang itu diporotin itu tiga nggak banyak Pak, ketahuan. Tiga dia makan gitu. Kalau saya nggak berani saya bilang. Tapi herannya yang begitu malah laris duluan. Itu istidroj kali itu ya. Laris duluan. Tapi sekarang orangnya malah nggak jadi apa-apa. Jadi emang nah tamak itu ketika saya dagang ada lagi tuh tamak. Jadi orang dagang di Ragunan dulu habis dagang ternyata selesai dapat uang malah gelar. Gelar apa maksudnya? Judi. Itu kan tamak gitu. Makanya hati-hati tuh. Saya lihat doang itu gini ya. Habis dagang dapat duit bukan dibawa ke rumah, malah dia mikirnya nyari tambahan, nambah lumayan dapat 10 liter. Enggak taunya malah habis. Judi gitu tuh. Sama judul juga kayak gitu. Bohong itu Pak kalau bisa kaya. Hati-hati ya Pak ya. Jangan mau atau dibohongin. Judul. Sekarang kan gampang tuh. Tapi kalau menang saya berhenti, nggak bakalan bisa Pak. Kalau saya menang saya berhenti, nggak bakalan bisa. Pasti itu akan terus ya itu. Jadi hati-hati ya dengan tamak dan pikir dan zalim. Hadis ke-25, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. وَمَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسِ لَا يَشْكُرِ اللَّهِ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. Menceritakan atau mengakui nikmat Allah adalah wujud syukur dan meninggalkannya, mengingkarinya adalah kufur. Pak Lurah udah ngebangun, ceritain tuh Pak Lurah, udah ngebangun ini, alhamdulillah gitu Pak Lurah. Itu tanda syukur, jadi boleh diupload di YouTube kayak KDM tuh kan dapat duit. Wa man la yashkuril qalil la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Yang dikit aja nggak berterima kasih, lagi yang banyak. Terima kasih Pak Lurah udah bisa ini jaga kelurahan kebagusan ini, alhamdulillah membangun. Wa man la yashkurin nas la yashkurillah, dan siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah gitu. Kalau dapat bantuan ya terima kasih juga gitu. Saya aja tuh sekolah itu ya begitu, emang begitu kali ya. Terima kasih gitu. Dapat sertifikasi Pak ini Pak Topik, udah Topik, alhamdulillah. Ya terima kasih apa TU kan nggak dapet tuh ya, operator kasih sekian persen kasih lah gitu, kebijakan aja itu kan tanda syukur, tanda terima kasih. Tapi kalau di kita malah jadinya apa tuh, apa sih namanya kalau KPK itu dibilang nggak boleh tuh ya, gratifikasi ya. Kita kan ngasihnya setelah dapat, kalau sebelum itu baru masalah. Wal jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Persatuan atau kebersamaan adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah siksaan. Jadi kita harus berjamaah, jangan berpecah belah.
karena perpecahan adalah siksa atau azab. Kalau di kampung kita ngeguyup kan enak gitu. Jangan karena beda politik pecah. Ada tuh di kampung sawah sana beda politik, airnya nggak keurus, kampungnya nggak keurus, baru dah waduh nggak bisa panen, baru pada sadar oh iya gara-gara itu. Yang makan-makan mah orang di atas, yang di bawah kita berantem mulu. Yang pada enak-enak di atas, habis selesai presiden udah mereka pada makan-makan, kita masih pada gontok-gontokan kadang-kadang ya. Jadi jangan mau Pak dimanfaatin, istilahnya dimanfaatin, jangan mau dimanfaatin ya, jadi kita harus lihat-lihat. Kemudian hadis yang ke-26 terakhir, al-anatu atau at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Al-anatu atau at-ta'ani minallah, sikap tenang atau hati-hati sabar itu datangnya dari Allah. Wal ajallatu minasyaitan. Jadi sikap tenang, hati-hati itu datangnya dari Allah, sedangkan sikap terburu-buru atau tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Jangan buru-buru Pak, punya duit langsung investasi, nggak tahu investasinya bodong gitu. Ada nggak yang begitu? Yang kemarin-kemarin tuh Pandawa tuh ya, nggak mungkin lah, gampang. Hati-hati itu, tabayun, verifikasi. Kalau dapat berita ini itu dari grup WhatsApp, tabayun dulu Pak, ini bener nggak nih beritanya kayak gini? Karena sekarang itu udah gampang banget bikin video pakai AI. Ya, pakai AI itu gampang banget. Yang kemarin awal-awal AI itu kan Pak Jokowi itu pidato pakai bahasa Cina. Padahal itu saya tahu ini AI, cuma orang jarang yang tahu gitu. Tapi sekarang udah pada tahu ya. Jadi kalau ini ada AI yang nggak benar dan lain sebagainya itu jangan langsung di share. Cek dulu di internet berita ini hoax apa enggak. Beasiswa misalnya, beasiswa banyak tuh kadang-kadang menyedot data kita tuh, hati-hati. Jangan sampai, apalagi yang sekarang itu undangan tuh, mau bulan Juni ini undangan, hati-hati Pak ya. Di grup WhatsApp itu ada undangan-undangan yang disebar, undangan pernikahan, kan bulan Juni bulan liburan nih. Ini kan udah mulai nih. Itu saya dapat tuh di grup WhatsApp, di WhatsApp saya ada undangan. Saya tahu itu grup di bengkel kecapi itu. Kok dapat undangan tumben-tumbenan gitu ya. Nggak taunya dia ngirim bahwa HP saya dihack. Nah, hati-hati ya Pak ya. Itu kalau data kita udah kena dia, udah habis uang kita di rekening kadang-kadang gitu. Ya, jadi tergesa-gesa dengan menyegerakan itu berbeda ya Pak, terburu-buru. Kalau kita kan yang meninggal itu disegerakan, bukan diburu-burukan. Kalau disegerakan itu semuanya udah siap. Kalau tergesa-gesa atau buru-buru, ya belum siap semuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hadis yang pertama tentang bahaya kezaliman dan ketamakan, hadis yang ke-25 atau kedua tentang syukur dan menjaga persatuan, yang ketiga tentang sabar dan tidak tergesa-gesa. Terakhir, ke sawah luas membawa parang, singgah sebentar memetik tomat. Jangan rampas hak milik orang agar tak gelap di hari kiamat. Menenun kain di dalam rumah, kain rajutan indah warnanya. Hidup rukun terasa indah, bersatu kita dalam rahmatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah